Wow. Banyak yang jatuh ya. Dong. Tapi semoga karir kita naik terus ya, Ben. Wow. Harganya sama. Pilih XL7 Beta atau R3 Cruise ya. Welcome back to our channel Infomotif, channel otomotif paling uhai ya. Yang lagi nonton, gue doain selalu sehat, kaya, sukses, bahagia. Men. Ya pokoknya amin lah. Buat semuanya, komentar juga sama ya, Men ya. Yoi. Yang dari Purwakarta, dari Cikarang, Karawang, Bekasi, Bandung, Jawa Timur. dari Tangerang, dari Bekasi, minta uang nggak dikasih. Wah, cakep. Yang mau di video kayak gini boleh nomor gua di deskripsi, dan yang mau produk-produk kita boleh check out keranjang di bawah. Gue sekarang lagi ada di Suzuki Dewi Sartika nih, di Jalan Raya Dewi Sartika, di daerah Cawang ya, Men ya. Di pusat kota, yang mau datang ke sini boleh nanti ketemu langsung sama Om Hendra. Bah, si Akam sih, Men. Anak kampung sini. Iya. Jadi guys ya, memang faktanya dua mobil ini harganya bisa dibilang sama lah. Karena tipis banget ya. Unik ya, karena si R3 Cruise ini sebenarnya di varian tertinggi dari R3. Yoi, level Dia up. malah miripnya ke varian tengah dari XL7. Yoi. Tapi dua-duanya sama-sama oke sih harganya. Kita mendingan tanya dulu yang lebih pastinya nih. Kita ngobrol bentar aja tipis-tipis ke Om Hendra biar teman-teman juga lebih jelas nih konteksnya. Ayo. Saatnya kita tanya-tanya nih ke Akamsi. Ya, Akam. Om Hendra, apa kabar, Om? Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini rapi banget. Alhamdulillah, mau ngirim Om. Kira mau dijual. Pakai pita dong. Harganya berapa, Om? Nah, yang mana nih? Yang Ini hijau? dulu. Oh, yang ini. Yang ini tipe beta di angka 297 Om. 297 ini. Yang ini tertingginya two tone itu di angka 300.800.000 rupiah. Oke, 297. 300 juta lah. Berarti selisihnya kurang lebih 3 jutaan. 3 juta cuman. Cuman 3 juta. Setelah diskon bisa kali sama-samain lah ya. Bisa banget Om. Kepala 3 diskonnya Om. DP-nya berapa? Nah, kalau untuk konsep kredit Hendra saranin itu DP di angka 25% Om. Berapaan? Di angka 50 juta Om. Angsuran? Angsuran bisa nyaman di angka 4 juta sekian Om. Itu udah nggak mikirin data tuh. Betul banget. Tapi kalau tetap ada yang pengen DP minim karena mungkin yakin datanya bagus, Tuh. terus pengen DP minim gitu. Betul. Nah, ini di note nih yang buat DP minim atau DP 10%, ya Hendra bisa. Ini kurang lebih 10%-nya cuman di angka 20 jutaan aja Om. Angsuran? Dua-duanya. Angsuran ya 5 juta something Om. Tapi kalau boleh rekomendasi yang tadi ya, Betul banget. karena bunganya lebih kecil sehingga teman-teman kelebihan bayarnya lebih sedikit. Nah, cakep sales Om. Bukan. Karena teman-teman akhirnya bisa lebih untung tuh sebenarnya. Betul banget. Tapi kalau memang ada keperluan, pengen DP minim aja ya terserah ya. Betul. Selain DP minim, Hendra juga ada program kredit tenor sampai 8 tahun Om. Panjang ya? Panjang. 8 tahun, terus bisa cash bertahap juga Om. Itu gimana tuh? Cash bertahap itu 50% di awal, sisa tenornya sisa pokok utangnya di tahun berikutnya Om. Atau di bulan ke-12. Bayar 2 kali ya? Betul banget. Setahun. Betul. Tapi di tahun pertama mobil udah bisa dipakai tuh ya? Bisa dong, udah plus asuransi malah. Wah, ini menarik juga guys. Yang bunga 0% itu apa? Nah, bunga 0% juga bisa Om. Itu tetap sama DP 50%, cuman tenor wajib 1 tahun. Oh, Cuma 1 tahunnya. Tapi tanpa bunga ya? Tanpa bunga. Oke Om, kalau ada yang pengen syariah, Nah, hitungan syariah Hendra bisa juga. boleh juga? Boleh juga. Oh, jadi hampir semuanya bahkan ya? Pokoknya konsep kredit apapun itu Hendra bisa ngikutin. Ini kan bulannya Gias. Ada penawaran menarik gak? Nah, ini emang wajib banget ya Om. Ini bulan-bulan otomotif. Ya, bulan otomotif. Musim otomotif. Ya. Pantesan waktu gua cari Juli sama dengan otomotif. Ya. Gimana tuh? Nah, ini kan mau berjalan nih Gias ini di tanggal 23 kalau nggak salah. Juli itu tanpa datang pun atau tanpa yang kondisi lokasi jauh ya Om, Hendra bisa ngikutin promonya Gias Tanpa datang? tanpa datang, tanpa bayar ongkir, Ya bensin, tiket, jajan. Tapi kalau ada teman-teman yang pengen tetap datang, pengen rasain atmosfernya, Oh, boleh. Nanti Hendra ketemuan aja. Ketemuan Hendra aja. di sana. Di sana, Om. Oke, langsung aja gue mau nanya langsung Siap. ke bonus karena gue lihat di belakang, di situ aja. Jauh. Nggak ada re-rapper spoiler. Nah, ini kan tipe beta ya, Om ya. Itu belum ada tambahan kayak belum ada talang air, kamera spoiler. Hendra bonusin sama kayak tipe tertinggi Om. Gratis. Nggak motong diskon. Menarik guys ya. Tapi kalau teman-teman punya
pengen apa-apa bilang aja. Benar, request aja. Yang penting kebutuhan konsumen pasti Hendra tepati Om. Test drive gimana? Nah, untuk test drive itu all type, bahkan Bronx, Jimny pun kita ready Om. Yang penting boleh di Sherlock, lokasinya di mana Hendra datengin, nggak perlu datang ke showroom. Di Sumedang. Wah, tenang aja Om. Yang penting pulang-pulang gue SPK aja. Ya, kejauhan. Oh, lah, kejauhan. Ya masih daerah Jabodetabek. Aman Om, aman. Aman. Oke. Dan tanpa biaya ya? Tanpa biaya, free Om. Oke. Om, tukar tambah. Untuk tukar tambah kita ada vendornya namanya Auto Value Om. Auto Value itu kelebihannya yang pertama, dapat cashback tambahan. Iya, terus? Yang kedua, itu mobil lama ini dipakai dulu sebelum mobil yang baru dikirim. Oh. Yang ketiga, keadilan sosial. Bukan. Intinya ini semua resmi ya? Resmi Om. Jadi double cashback. Double cashback. Menarik guys di sini guys. Oke, lanjut lagi Om. Service warranty. Nah, untuk service warranty ini unit CKD atau rakitan lokal kita sudah free all type itu selama 2,5 tahun atau 50.000 km. Gratisnya itu sudah jasa servis, oli, filter gasket, cuci gratis. Jadi semuanya baru Om. Ini Om, ini yang paling penting Om. Iya. Kalau seumpama ada teman-teman yang udah beli, udah dikirim mobilnya, terus ada kendala atau mungkin mau booking servis bisa bantu juga. Oh iya, tenang aja. Yang penting selain konsumen Hendra juga bisa japri ke Hendra Om. Hendra bantuin yang lokasi di sini atau memang yang jauh mau servis di Dewi Sartika, langsung hubungin WA Hendra aja, Hendra bantuin booking. Nah, dan kalaupun ada kendala mengenai mobil boleh kontak juga ya. Betul banget. Karena pelayanan tuh harus terus-terusan ya Om. Bener ya? Om, kita bukan cuman compare harga Om, tapi pelayanannya. Nah, itu maksud gua. Jadi teman-teman harus dapat pelayanan yang bagus juga. Bener, karena ya beli mobil bukan kayak beli kacang goreng Om, Iya. ratusan juta, ya pelayanannya seperti apa. Makanya jangan salah pilih sales. Pilih sales yang verified. Oh, centang biru. Centang biru. Centang biru. Segitiga biru ya. Oke. Om, gue lupa nih. Spill promo yang lain dong. Nah, untuk promo lain, nih yang paling tertinggi ya, untuk yang Grand Vitara kita bisa tembus diskon 60 juta Om. Ada unitnya? Ada unitnya. Ini 2024 ya. Iya, tapi masih ada kan? Masih ada. Oke. Dan Jimny 3 pintu Om. Selain dapat plat bantuan, towing, itu kita juga ada cashback 15 juta Om. Tapi unitnya harus dikonfirmasi dulu soalnya memang ngabisin stok. Oke. Gitu. Baleno. Baleno juga. Wah, ini Baleno yang nanya Baleno sisa warna grey ya. Sisa warna grey Hendra pastiin semua nasional nggak ada. Habis itu discontinue. Itu diskon kepala 3 plus Om. 3 plus tuh guys. Gede sama Suzuki pickup kita Om, carry kita lagi program juga bagus, plus dapat ban 2 sama dapat e-money Om. Intinya promonya sekarang lagi banyak ya. Bener banget. Karena ini adalah bulannya bulan otomotif, makanya teman-teman kalau mau konsultasi nomornya ada di bawah tuh. Boleh chat, boleh telepon, standby terus 1 kali 28 jam, nggak tidur-tidur. Nggak tidur-tidur. Oke, ada lagi mau samain nggak? Cukup Om. Cukup, oke kalau gitu makasih banyak Om. Ditunggu telepon dari teman-teman, kita lanjut review unitnya guys yuk. Ya bisa dibilang itu sama lah ya. Sarua. Mirip sekali. Dan kayaknya untuk diskon juga lokasinya mirip-mirip juga tuh men. Sarua. Jadi dua-duanya ini secara harga sebenarnya sama-sama ekonomis untuk mobil keluarga dengan konsep yang berbeda sih. Yoi. Konsep desainnya. Tapi kalau fungsinya mah sama aja. Mobil keluarga yang mengangkut 7 orang penumpang dewasa ya. Yoi. Nah guys, kalau harganya sudah sama, yang lainnya apalagi yang sama, yaitu dari sisi mesin mungkin sama ya. Yuk kita cek dulu. Harga sama dan ternyata mesinnya juga sama ya. Dua-duanya pakai mesin 1500 cc 4 silinder, penggerak depan, automatic konvensional. Outputnya di 105 PS, 138 Nm. Wow. Dengan teknologi mild hybrid, ada motor listriknya. Kurang lebih output power dan lain-lainnya sama ya. Sarua. Nah, jadi masih galau. Ini masih belum ketemu men. Pilih yang mananya. Karena kalau harga udah sama, mesin sama, faktor apa lagi yang harus kita cari tahu? Ya jelas. Faktor apa men? Apa ayo? Apa ayo? Desain lah. Karena sebenarnya yang bikin mobil ini jadi berbeda dengan harga dan mesin yang sama, karena konsep desainnya berbeda. Kalau XL7 Beta ini dia konsepnya low SUV. Berarti arahnya yang ke gagah-gagahan. Yoi. Nah, kalau si R3 Cross ini dia konsepnya low MPV, tapi dengan desain yang dibikin lebih sporty. Yoi. Nah, makanya kalau teman-teman bisa lihat di bagian depan, di bagian grillnya aja, sensasinya sudah berbeda nih guys. Wow. Kalau XL7 Beta tadi gue bilang ya low SUV, otomatis dia punya ground clearance yang sedikit lebih tinggi dibandingin yang MPV. Bisa dilihat tuh ya. Coba ukur bang. Gua harus ngolong maksud lo. Iya. Nggak cukup kita panas-panasan. Kejengkalan dong, jengkal.
Satu jengkal dan 5 jari. Oke. Ini sebenarnya nggak ilmiah men begini kan, tapi ini yang real aja ya. Nah, Ini sejengkal. lebih lagi. Lebih lagi jari gua, mungkin selisih 6 jari. Nah, jadi secara ground clearance sudah berbeda tuh. Efeknya apa sih? Ya, positif dan negatifnya ada. Apa? Positifnya, dia berarti nggak takut tuh ngelewatin jalan-jalan yang ada genangan air, Nah, ada poldur, apa tuh? polisi tidur, Polisi speed bump, terus jalanan yang berlubang-lubang. lubang berjalan. Nah, itu juga nggak takut kalau sendiri. Wah, tapi kalau lagi ngajak keluarga jadi takut tuh. Wah. Gitu. Itu positifnya tuh. Negatifnya, biasanya yang ditinggiin gini punya suspensi yang sedikit lebih keras. Biar nggak ambles. Nah, biar nggak ambles juga kan, dan untuk menjaga kestabilan mobil. Ya itu tadi efeknya, karena dia keras ya pasti bantingan dan lain-lainnya akan berbeda juga dibandingkan dengan yang ground clearance yang lebih rendah. Biasanya kaki-kakinya suspensinya lebih empuk, lebih nyaman gitu. Walaupun kita udah sering compare, perbedaannya tipis sih. Tapi memang ini lebih nyaman ya. Gitu. Negatifnya apa? Negatifnya berarti itu tadi, kalau ada polisi tidur harus pelan-pelan. Nah, Takut bangun kan? Ah. Pelan-pelan, lagi tidur. Terus ada jalanan lubang, takutnya masuk, kena fairingnya. Terus hamil. Itu lubang. Oh, Ini bannya suka melendung kan hamil. oh maksudnya itu. Itu, iya. Gua kira arahnya kemana. Terus ya gitu-gitulah. Itu minusnya sih. Tapi sebenarnya kalau dari tongkrongan ya, balik lagi ke selera sih. Ada yang lebih suka mobil yang jangkung-jangkung, ada yang lebih suka mobil yang lebih low gitu. Nah, untuk kelengkapannya sebenarnya sama-sama punya keunggulan sih. Nah, di sini dia sudah LED seamless multi reflektor gitu. Walaupun multi reflektor konsepnya, tapi sudah LED. Ada di RL juga di sini, di bagian bawah juga lengkap ada fog lamp. Nah, kalau di sini untuk perlampuan, dia belum LED, tapi sudah proyektor. Tuh, tetap ada di RL juga ada fog lamp, jadi sudah lengkap. Dan kelebihannya di R3 Cruise dia ada body kit tambahan tuh guys. Nah, dua-duanya sudah pakai auto headlamp. Jadi enak. Ada manual leveling juga ya? Ada. Nah, sekarang kita ke bagian sini, men. Di bagian samping, nah ini juga nih akan berpengaruh ke selera. Ada yang suka yang di blackout. XL7 Beta ini karena dia crossover SUV, jadinya digedein juga bannya. Dia pakai ring 16 di blackout, pengereman pakai cakram, jadi udah lengkap juga. Dari sini juga lengkap sih, pengereman pakai cakram, tapi ringnya lebih kecil untuk bannya. Dia ring 15. Finishingnya dia Tutan polish machining gitu, bagus sih modelnya juga. Tapi memang ini kerasa lebih sporty. Nah, perbedaan juga di sini dia nggak dikasih over fender nih. Kalau MPV itu, kalau SUV ada begini-beginian nih. Over fender biar kelihatan lebih gagah. Terus kalau ini mah sama ya, dia ada lampu sennya, pelipatan juga sudah auto folding, elektrik. Tapi ini di blackout karena dia konsepnya kalau yang R3 Cruise ini two-tone, atasnya ditemin. Biar kerasa lebih sporty lah. Handle pintu juga krum-kruman dengan akses smart entry. Di bagian bawah tuh kelihatan banget ada tambahan body kit. Nah, di bagian belakang pengereman masih pakai tromol dan di atas polos ya. Nggak ada talang air, nggak ada roof rail. Kalau talang air mah gampang lah bisa ditambahin. Tapi kalau roof rail ya kalau mau nambah paling yang jepit itu bisa ya. Nah, kalau di XL7 Beta dia sewarna body semuanya single tone, terus handle pintu juga krum-kruman dengan akses smart entry. Ada side skirt di bagian bawah, dia bukan body kit ya. Ada ini nih. Roof rail dan belum ada talang air. Talang air mah ditambahin lah. Nah, cuman dengan adanya si roof rail akan memudahkan kalau mau bawa barang di atas. Ditambahin ya mungkin roof rack, roof box, roof bar gitu, apapun itulah. Ke belakang juga pengereman sama-sama masih pakai tromol sih. Sekarang lihat belakang yuk. Di R3 Cruise belakang udah lengkap banget semuanya guys. Ada rear upper spoiler, high mode stop lamp, washer, defogger, LED bar, perlampuan, kamera juga ada di bagian belakang situ ya. Krum-kruman, emblem-emblem, dan di bagian bawahnya ada sensor parkir dan ada body kit. Jadi body kitnya memang sekeliling, sudah lengkap. Di XL7 Beta semuanya ada, minusnya ada di bagian atas. Dia belum ada rear upper spoiler aja, dibandingin sama R3 Cruise. Tapi, wah ini ada tapinya. Bat mah ini. Bottom. Enggak, harus sebutnya bat juga, men. Ya gitu. Batnya ini, udahlah. Udah. Ini bisa tambahin. Secara cuma-cuma sama Om Hendra. Jadi, sampai sini masih imbang nih ya. Kelengkapan-kelengkapan tuh masih imbang. Justru malah minus di sini karena nggak ada roof rail. Tapi di sini juga nggak ada body kit sih. Plus minus sebenarnya. Mungkin di dalam kita bisa lihat perbedaan yang signifikan. Oke guys, ini di dalam XL7 Beta ya. Kelengkapannya ya standar sih ya. Sebenarnya kayak kursi juga dia yang kombinasi antara fabric dan bahan kulit gitu ya. Di bagian pinggirnya pengaturan juga ada high adjuster, lengkap lah di bagian driver. Jadi bisa duduk lebih commanding ke atas. Terus material-material kulit di bagian setir dengan flat bottom kayak gini ya. Di bagian sini plastik-plastik sih, tapi yang bagus tuh ada ini nih finishing apa namanya?
dark charcoal. Wow, cari kolor. Ya betul. Dengan list silver gini ya, bikin kerasa ada mewah-mewahnya lah gitu. Tweeter, speaker juga lengkap. Terus pencet-pencetan setir juga lengkap. Ada cruise controlnya guys di sini. Selain ada hybridnya ya, pencet-pencetan juga lengkap. Ada audio steering switch, ada teleponnya Bluetooth, engine start stop karena sudah keyless. Mana kuncinya? Nah ini. Sudah ada biru-birunya, berarti dia yang pakai hybrid gitu ya. Terus ada automatic idling start stop, ada electric stability program, ada hill hold control, kayak gitu-gitu tuh ada tuh. Jadi lebih memudahkan juga, lampu udah auto dan ada manual levelingnya. Kalau untuk speedometer standar lah, ada di tengah tuh MID sebagai indikator hybrid juga cukup gede. Audionya dia floating dan bisa terkoneksi ke smartphone juga. AC auto climate digital, dan di sini untuk di bagian cup holdernya terintegrasi sama AC, jadi bisa ngademin pikiran, hati yang ditaruh di botol. Jadi botolnya yang dingin maksudnya. Hati ayam. Tuh, di situ juga ada power outlet guys. Nah ini nih, transmisi otomatis konvensional, handbrake mechanical, dan glove box kecil tapi bisa maju mundur. Tapi sebenarnya poinnya adalah ini, men. Mobil-mobil kayak gini diperuntukannya ketika dibandingin ya antara ini sama R3 Cross, pasti arahnya lebih ke apa ya? Nyobain apa namanya? Buat penumpang gitu. Senyaman apa? Gitu guys. Pasti gitu kan mikirnya. Nanti kita cobain, kita simulasi, tapi kita cobain ke R3 Cross dulu yuk. Nah guys, gue sekarang ada di dalam R3 Cross nih. Sebenarnya dari sisi mewah, mirip-mirip ya men? Mirip. Jadi kalau teman-teman bandingin kemewahannya, tampilan gitu, kurang lebih mirip sih. Perpaduan ada bahan yang masih plastik, ada ini karbon gini sama modelnya, cuman dia nggak ada listnya aja. Justru sana kayaknya lebih lengkap ya di beta ya. Di sini juga dia nggak combine sama kulit di bagian samping, full bahan fabric semua. Ukuran joknya mah sama. Di sini juga pengaturan high adjusternya sama. Sisanya semua fitur juga sama. Kecuali di sini ada tombol untuk mematikan di RL. Oke, Bisa satu. dimatiin. Terus yang kedua, oh ya di sini nggak bisa manual leveling ternyata. Nggak bisa naik turun. Naik turunin lampu tuh nggak bisa guys, tapi sudah auto tetap. Kalau Oke. sisanya kayak cruise control, automatic idling start stop, hill hold control itu mah tetap ada guys. Head unit sama, AC sama, transmisi sama, dan di sini nggak ada glove box. Wah, Untuk- kosong. Terus di sini juga tidak ada tweeter. Wah, tidak akan ngeces. Berarti minusnya banyak di sini ya. Iya. Di XL7 Beta walaupun dia varian tengah ternyata sedikit lebih lengkap Walaupun dibandingkan di sini. Kalau untuk penumpang sebenarnya sama. Total 7 orang penumpang dewasa bisa masuk, bahkan sampai baris ketiga untuk 2 orang dewasa bisa masuk tuh. Headroom, legroom juga gede. Kita udah pernah sering coba, teman-teman juga kayaknya udah tahu. Kenapa bisa sama? Karena platformnya sama nih mobil. Nah, yang paling penting se-fleksibel apa kan? Karena kalau di sini bisa se-fleksibel itu di sana juga bisa, karena pasti sama persis. Sekarang kita coba simulasi kesimpelannya lah. Oke. Kita cobain men, karena ini kayaknya akan cukup berguna nih. Beberapa yang nonton juga udah coba praktekin ya. Oke. Kita udah pernah ketemu langsung dengan, aduh om siapa gue lupa lagi namanya. Adalah yang waktu itu ketemu di merek H itu ya, di Sawangan. Nah itu boleh om, kalau nonton boleh komentar, nanti kita pin tuh. Dia pakai konsep ini dan menurut dia ini lumayan enak karena di belakangnya jadi bisa tiduran. Nih kita simulasiin, kita ke belakang. Pertama-tama mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ya guys, jadi baris ketiganya teh dia sebenarnya gini, pelipatannya tuh 50-50 tuh. Dan untuk orang dewasa bisa masuk juga di sini. Joknya juga nggak terlalu tipis-tipis banget, jadi lumayan empuk. Nah sekarang kita mau simulasiin kalau ini siapa yang pakai seat belt sih di belakang kan? Nah, hantu. Ada nggak sih teman-teman yang di belakang baris ketiga pun pakai seat belt? Nggak tahu dah. Ya mungkin ya demi keselamatan banget kali ya. Ada. Ini buat penyimpanan juga ada tuh, lumayan gede guys. Bisa naruh barang yang cukup panjang juga kayak samurai apa bisa. Wow, Nah ini sebenarnya udah cukup ya men, bisa rata juga nih. Tapi kan kurang afdol. Nih gua lipat yang roda-nya men. Jadi biasanya kemarin tuh kita pernah simulasi ini dipakein kasur ya men ya. Nah ini kalau buat tiduran cukup enak guys sebenarnya guys. Tuh. Nyaman sekali guys. Mantul. Nah lebih enak lagi kalau tambahin kasur men. Wah. Sebenarnya apa emang fungsinya buat apa? Fungsinya nih mobil-mobil kayak gini kan biasanya buat jalan-jalan keluarga gitu ya. Mungkin kalau jalannya agak jauh bawa kasur gitu buat tiduran di mana aja di rest area, jadi nggak perlu keluar uang buat ke Oyo. Wow. Ya kan boleh aja nginep di Oyo. Boleh. Yang salah kan bukan tempatnya. Wah, apa tapi dong? oknumnya. Anjay, pesan moral. Nah, jadi mendingan beli yang mana kalau dari
yang tadi udah kita cek. Ternyata ada sedikit kelebihan ya di XL7 Beta. Tapi ini juga keren soalnya di bagian luar ini terlihat lebih lengkap ya. Balik lagi ke teman-teman lah yang minat, pokoknya langsung kontak Om Hendra aja, pasti harganya bagus tuh guys. Sekarang waktunya yang paling tepat buat beli mobil. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang belum follow akun medsos kita di bawah sini guys. Thank you for watching guys, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.